Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ma'rifat seorang hamba belum dikatakan sempurna ma'rifatnya kepada Allah sebelum dia mengenal akan dirinya dan mengenal akan asal usul dirinya. Mengenal akan dirinya bukanlah mengenal akan identitas dirinya, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal akan identitas diri kita, itu sangatlah mudah dan sudah kita pahami, Bapak Ibu. Karena identitas diri kita itu sudah tertulis di dalam sebuah KTP. KTP itu adalah identitas diri. Di dalamnya tertulis nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, suku, kemudian alamat, RW dan RT. Itu namanya identitas diri. Dan mengenal akan usul diri itu bukanlah mengenali silsilah akan keturunan kita. Ya, seperti siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa kakek kita, siapa nenek kita, siapa buyut kita, mbah kita. Jadi mengenali akan asal usul diri itu bukan mengenali silsilah keturunan. Lalu apa maksudnya mengenal akan diri dan mengenal namanya asal usul diri? Mengenal diri itu maksudnya Bapak Ibu mengenali akan rahasia sejati diri kita. Siapa sebenarnya hakikat rahasia diri kita yang sebenarnya? Dan mengenal akan asal usul diri itu maksudnya mengenal akan asal usul kejadian kita. Maka jikalau kita telah mampu mengenal akan diri dan mengenal akan asal usul kejadian diri, barulah kita ini dikatakan telah sempurna ma'rifat kita itu kepada Allah. Inilah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Dia telah mengenal Allah dan Muhammad itu sempurna pada dirinya, zahir dan batin. Maka orang yang tidak mengenal Allah dan Muhammad, yang telah sempurna, nyata dan wujud pada dirinya, zahir dan batin, maka inilah yang dikatakan orang yang tidak mengenal kesempurnaan dirinya, Allah dan Muhammad nyata pada dirinya. Ini yang dikatakan namanya orang yang zulumat. Orang yang tidak tahu dengan hakikat rahasia dirinya. Nah, siapa yang tidak tahu akan hakikat rahasia dirinya itu? Sampai habisnya usia umurnya dia tetap berada dalam keadaan zulumat.
dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersesat. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal akan diri. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Jadi yang dikatakan Allah tersesat itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya. Itu disebabkan apa? Karena dia tidak mampu mengkaji, tidak mampu menilau, menyenter dan menilik ke dalam dirinya. Padahal Allah sudah berikan kita ini namanya kecerdasan rohani dan akal fikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku beri kamu kecerdasan rohani dan akal fikir supaya dengan kecerdasan rohani dan akal fikir itu kamu bisa menilik, memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul tidak merampok dan tidak menantang Tuhan itu. Tapi orang yang tidak mengenal akan sejati dirinya, karena dia tidak mau mempergunakan, memanfaatkan kecerdasan rohani dan akal fikirnya itu, maka disitulah dia terang-terang menantang akan Tuhan. Ini yang Allah jelaskan kepada diri kita. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kenapa tidak kamu pikirkan tentang dirimu? Bahwa dirimu itu aku jadikan dari setetes air, kata Allah. Lalu setetes air itu bertahwil, berubah wujudnya menjadi darah. Darah bertahwil menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu kemudian kami bungkus kembali dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka aku sempurnakan akan kejadian dirimu, kata Allah. Ketika Allah telah sempurnakan akan kejadian diri kita ini, dari setetes air itu lalu menjadi insat yang disebut namanya manusia. Fa iza wa khasimun mubin. Tapi kenapa kamu terang-terangan kamu menantang akan diriku, kata Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, dia telah terang-terangan menantang Tuhan. Buktinya dia menantang Tuhan, dia telah merampok hak Allah dalam hidupnya. Apa maksudnya dia merampok hak Allah dalam hidupnya? Dia merasa dirinya yang wujud, dia merasa dirinya yang hidup itu. Padahal dia ada itu karena diadakan, dia hidup itu karena dihidupkan. Kalau kita ada, diadakan, hidup, dihidupkan, itu artinya bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Namun pada saat kita merasa diri kita wujud dan hidup, itu sama artinya kita sudah menyandingkan diri kita itu dengan Allah. Itulah yang membuat diri kita itu berada dalam keadaan zulumat itu, yang tidak akan pernah tahu nanti jalan pulang dan kembali kepada Tuhan. Allah katakan apa kepada diri kita, Bapak Ibu? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang kembali menghadap aku, kata Allah, yang mana dirinya dalam keadaan berdosa, dirinya dalam keadaan buta, dirinya dalam keadaan gelap, dirinya dalam keadaan tersesat, disebabkan dia tidak mengenal akan aku, fa inna lahu jahannam, maka aku tempatkan dia di dalam neraka jahanam, kata Allah.